Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Auta Ariansa dari Prodi Penjaskes semester 1. Nomor NPM saya 21030012. Hal-hal yang membatalkan keislaman, segala puji bagi Allah. Salam dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi yang terakhir Muhammad, para keluarga dan para sahabat beliau, serta kepada orang-orang yang setia mengikuti petunjuk beliau. Ketahuilah wahai saudaraku kaum muslim, bahwa Allah telah mewajibkan kepada seluruh hamba-hambanya untuk masuk ke dalam agama Islam dan berpegang teguh dengan serta berhati-hati untuk dia tidak menyimpang darinya. Allah juga telah mengutus Nabi-Nya Muhammad SAW untuk berdakwah ke dalam hal ini dan memberitahukan bahwa barang siapa bersedia mengikuti akan mendapatkan petunjuk dan barang siapa yang menolaknya akan sesat. Allah juga mengikat dalam banyak ayat-ayat Al-Quran untuk menghindari sebab-sebab kemurtatan, segala macam kemusyrikan dan kekafiran. Para ulama rahimahullah telah menyebutkan dalam bab hukum kemurtatan bahwa seorang muslim bisa dianggap murtad, keluar dari agama Islam dengan berbagai macam hal yang membatalkan keislaman, yang menyebabkan hal darah dan hartanya dan dianggap keluar dari agama Islam. Yang paling berbahaya dan yang paling banyak yang terjadi ada 10 hal yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahid dan para ulama lainnya, dan kami sebutkan secara ringkas dan sedikit tambahan penjelasan untuk Anda agar Anda dan orang-orang selain Anda berhati-hati dari hal ini dengan harapan dapat selamat dan terbebas darinya. Pertama, di antara 10 hal yang membatalkan keislaman tersebut adalah mempersekutukan Allah, syirik dalam beribadah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru wa ma yaghfiru wa ma dan zalika lima yasa wa ma yasfi billahi wa qala la. Artinya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik bersekutukan kepadanya, tetapi mengampuni dosa selain itu kepada orang-orang yang dikehendakinya. Surat An-Nisa ayat 116. Allah berfirman, artinya sungguhnya orang yang mempersekutukan Allah dan mengharamkan surga baginya dan tempat tinggalnya kelak adalah neraka, dan tiada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim. Surat Al-Maidah ayat 72. Dan di antara perbuatan kemusyrikan tersebut adalah meminta doa dan pertolongan kepada orang-orang yang telah mati, bernazar dan menyembelih kurban untuk mereka. Kedua, menjadikan suatu sebagai perantara antara dirinya dan Allah, meminta doa dan syafaat serta bertawakal, berserah diri kepada perantara tersebut. Orang yang melakukan hal itu menurut ijma para ulama adalah kafir. Ketiga, tidak menganggap kafir orang-orang yang musyrik atau ragu atas kekafiran mereka atau membenarkan konsep mereka. Orang yang demikian ini adalah kafir. Keempat,
berkeyakinan bahwa tuntunan selain tuntunan Nabi Muhammad SAW lebih sempurna, atau berkeyakinan bahwa hukum selain dari beliau lebih baik, seperti mereka yang mengutamakan aturan-aturan manusia yang melampaui batas serta menyimpang dari hukum Allah dan men, dan mensampaikan hukum Rasul, maka orang yang berkeyakinan demikian adalah kafir. Kelima, kebencian suatu yang telah ditetapkan oleh Rasul meskipun ia sendiri mengamalkan orang yang sedemikian ini adalah kafir karena Allah. Kafir telah Bismillahirrahmanirrahim. Jannatallina khulafati wa ma zalika faqul maklahum. Artinya demikian itu adalah dikarenakan mereka benci terhadap apa yang dia turunkan oleh Allah, maka Allah menghapuskan pahala segala amal perbuatan mereka. Surat Muhammad ayat 9. Keenam, mengolok-olok suatu dari ajaran Rasul atau berolok-olok pahala maupun siksaan yang telah menjadikan tetapan agama Allah, maka orang yang demikian menjadi kafir karena telah berfirman. Artinya, katakanlah wahai Muhammad terhadap Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya, kalian berolok-olok tiada arti kalian meminta maaf karena kamu telah kafir karena setelah beriman. Surat Al-Taubah ayat 96-99. Surat Al-Taubah ayat 65-66. Ketujuh, sihir di antara adalah ilmu guna-guna yang merubah kecintaan seorang suami terhadap istrinya menjadi kebencian, atau yang menjadikan seorang mencintai orang lain atau sesuatu yang dibencinya dengan cara syaitan, dan orang yang melakukan hal itu adalah kafir karena Allah telah berfirman. Artinya, sedang kedua malaikat itu tidak mengajarkan suatu sihir kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Surat Al-Baqarah ayat 102. Kedelapan, membantu dan menolong orang-orang musyrik untuk memusuhi kaum muslim. Allah berfirman, artinya, dan barang siapa di antara kamu mengambil mereka Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin, maka sungguhnya orang tersebut termasuk golongan mereka. Sungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Surat Al-Maidah ayat 51. Kesembilan, berkeyakinan bahwa sebagai manusia diperbolehkan tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad, maka yang berkeyakinan seperti ini adalah kafir. Allah berfirman, artinya, barang siapa yang menghendaki suatu agama selain Islam, maka tidak akan diterima agama itu daripadanya, dan dia diakhiri tergolongan orang-orang yang merugi. Surat Ali Imran ayat 85 ke 10.
berpaling dari agama Allah dengan tanpa mempelajari dan tanpa melaksanakan ajarannya. Allah berfirman, artinya tiada yang lebih zalim daripada orang yang telah mendapatkan peringatan melalui ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling padanya. Sungguhnya kami menimpakan pembalasan kepada orang yang berdosa. Surat Asy-Syajadah ayat 22. Dalam hal-hal yang membatalkan keislaman ini tak ada perbedaan hukum antara yang main-main, yang sungguh-sungguh, yang mengajak melanggar ataupun yang takut, kecuali orang-orang yang dipaksa. Semua itu merupakan hal-hal yang paling berbahaya dan paling sering terjadi. Maka setiap muslim hendaknya menghindari dan takut darinya. Kita melindungi kepada Allah dari hal-hal yang membatalkan kemurkaan dan kepedihan siksaannya. Semoga selawat dan salam dilimpahkan kepada makhluknya yang terbaik, para keluarga dan para sahabat beliau. Dan dengan ini maka habis dan selesai kata-katanya Raimullah, termasuk dalam nomor 4, orang yang keyakinan bahwa aturan-aturan dan perundang-undangan yang diciptakan manusia lebih utama daripada syariat Islam, atau bahwa syariat Islam tidak tepat untuk diterapkan pada abad ke-20 ini, atau berkeyakinan bahwa Islam adalah sebab kemurtadan kaum muslimin, atau berkeyakinan bahwa Islam itu terbatas dalam mengatur hubungan antara manusia dan Tuhannya saja, dan tidak mengantar urusan kehidupan yang lain. Juga orang-orang yang mendapatkan bahwa melaksanakan hukum Allah dan memotong tangan pencuri atau meranjang pelaku zina, yang telah kawin tidak sesuai lagi di masa kini. Juga orang yang berkeyakinan diperbolehkan pengantaran hukum selain hukum Allah dalam segi amalan syariah seperti perdagangan, sewa, menyewa, pinjam, meminjam, dan lain sebagainya, atau dalam menunjukkan hukum pidana atau lain-lainnya, sekalipun tidak seperti dengan keyakinan bahwa hukum-hukum tersebut lebih utama daripada syariat Islam. Karena dengan demikian ia telah menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah menurut kesepakatan para ulama, sedangkan setiap orang yang telah menghalalkan apa yang sudah jelas dan yang tegas diharamkan oleh Allah dalam agama, seperti zina, minuman arak, riba, dan pengguna perundang-undangan selain syariah Allah, maka ia adalah kafir menurut kesepakatan para umat Islam. Kami mohon kepada Allah agar memberi taufik kepada kita semua untuk setiap hal yang diridhoinya, dan memberikan petunjuk kepada kita dan kepada seluruh umat Islam jalannya yang lurus. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar dan Maha Pendekat. Salam dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga dan para sahabat beliau.